Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel MC dan di mana channel ini akan membahas seputar penulisan karya tulis ilmiah, kaidah bahasa Indonesia ataupun teknis-teknis yang lainnya berkaitan tentang konteks bahasa dan penulisan ilmiah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dalam sebuah tulisan ilmiah itu bisa fokus apa yang akan dibahas, apa yang akan dirancang, dan apa yang akan dilakukan dengan penentuan judul secara ilmiah. Penentuan judul karya tulis ilmiah ini tentunya dapat dipahami melalui langkah awal kita harus mampu membedakan tema, topik, dan judul. Di mana tema ini adalah bagian terbesar atau luas seperti halnya gagasan yang mempengaruhi pokok pembicaraan atau gagasan tulisan kita. Jadi tema ini sangat luas dan perlu dispesifikkan lagi. Dan turunan dari tema yang telah dispesifikkan yang pertama adalah topik. Topik adalah bagian dari gagasan yang dibicarakan di tema itu. Jadi ketika tema secara luas, kemudian diturunkan secara spesifik, menjadilah sebuah topik. Bagian-bagian yang akan dibicarakan. Nah, topik turun menjadi judul. Artinya judul lebih spesifik daripada topik. Dan lingkupnya sangat terbatas. Dalam hal ini, judul adalah fokus dari bagian yang dibicarakan atau bagian topik itu sendiri. Jadi tema rangkaian yang paling luasnya atau gagasan yang paling luasnya, topik adalah bagian gagasan yang akan dibahas atau yang dibicarakannya. Kemudian judul adalah bagian dari topik yang lingkupnya adalah fokus apa yang ingin dibahas. Gitu. Namun kita lihat perbedaan tema dengan topik ini, misalnya ada bidang sosial. Topiknya adalah sistem dan peranata sosial. Artinya di bidang sosial ini ada salah satu yang akan dibahas, yaitu sistem dan peranata sosial. Jadi topiknya bagian dari satu bidang sosial tersebut. Kemudian ada bidang ekonomi, bagian satu kecilnya ya, bagian kecilnya yang akan dibahas di dalam bidang ekonomi adalah strategi bisnis nasional misalnya. Kebudayaan, misalnya pergeseran nilai budayanya. Bidang pendidikan, misalnya pembelajaran atau pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Atau dalam hal ini adalah pembelajaran berdasarkan KPSD atau kurikulum merdeka atau apa yang saat ini kita bicarakan. Jadi ini perbedaan tema topik. Nah sekarang dari tema topik kemudian turunlah menjadi sebuah judul. Nah bagaimanakah judul yang baik itu? Atau bagaimanakah judul itu? Tentunya penulisan sebuah judul harus konsisten. Dengan cara apa? Dengan mematuhi beberapa syarat. Ketika syarat dipatuhi, maka judul itu bisa dikatakan baik. Pertama adalah tema. Judul itu harus sesuai dengan tema. Temanya apa dalam hal ini? Misalnya, tema yang kita sajikan adalah tentang kesehatan. Nah, kira-kira topiknya apa di bagian kesehatan itu? Misalnya di kesehatan itu kita fokus kepada terkait mengenai obat, misalnya. Berarti sudah masuk ke lingkup bidang farmasi ini ya. Nah, dari topik ini turun lagi menjadi sebuah judul. Kira-kira obat ini apa yang difokuskan, yang dibahas dari eh, obat tadi misalnya tentang penggunaan obatnya gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah paragraf variabel. Kemudian ada kata berpasangan. Nah, kata berpasangan bermacam-macam ya. Kata berpasangan ini misalnya kita bisa melihat dari kata pengaruh. Nah, pengaruh kata berpasangannya adalah
terhadap. Jadi pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Seperti itu. Kemudian peningkatan kata berpasangannya adalah melalui. Jadi peningkatan titik-titik melalui apa? Kemudian hubungan kata berpasangannya dengan, berarti hubungan A dengan B. Misalnya seperti itu. Atau kita bisa menggunakan survei. Survei tingkat apa terhadap apa gitu. Berarti survei kata berpasangannya terhadap seperti pengaruh ya. Kemudian terdapat kalimat pasif. Nah, tadi di awal ini berkaitan dengan kata berpasangannya. Jadi kalau pengaruh, kata pasifnya, kalimat pasif ya pengaruh. Aktifnya adalah memengaruhi gitu atau mempengaruhi gitu. Nah, itu kata yang digunakan dalam judul itu harus pasif. Maka yang digunakan adalah pengaruh, bukan mempengaruhi atau mempengaruhi. Gitu. Hubungan, bukan menghubungkan, tapi hubungan yang digunakan. Peningkatan, bukan meningkatkan, tetapi peningkatan. Jadi harus menggunakan kalimat pasif. Kemudian terdapat dua variabel, V1 dan V2. Nah, dalam penelitian mungkin lebih familiarnya antara variabel X dengan Y. Namun dalam hal ini, supaya enak kita memfokuskannya, maka kita sebut dengan variabel satu dan variabel 2. Apa itu variabel satu dan variabel 2? Kita fokus ke variabel 2. Ya, langsung ke variabel 2 dulu. Variabel 2 itu adalah sasaran yang akan kita lakukan. Dalam hal ini baik penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Apa yang ingin kita lakukan? Jadi komponen utamanya, variabel utamanya di sini. Misalnya, di sini yang kita ingin kita lihat adalah prestasi belajar. Oh, berarti ini prestasi belajar adalah sasaran yang akan kita bahas. Kemudian, P1 adalah virus atau sebuah cara, misalnya metode, strategi, dan sebagainya. Nah, kira-kira keduanya prestasi belajar, apakah ingin menggunakan virus tadi atau metodenya gitu. Kalau virus itu berarti yang mempengaruhinya apa kira-kira, tapi bukan melakukan sebuah hal. Misalnya contohnya adalah motivasi misalnya. Berarti judulnya pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, itu virus motivasi ini kira-kira bisa nggak mempengaruhi prestasi atau seberapa tinggi tingkat motivasi ini mempengaruhi dari prestasi tadi. Atau menggunakan cara, misalnya metode apa, misalnya eh, pengaruh metode A terhadap prestasi belajar. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah harus memiliki objek. Jelas, sebuah penelitian ataupun pengabdian masyarakat itu harus memiliki objek. Di mana akan dilakukan? Ini akan mempengaruhi objek, misalnya pada siswa, ya berarti di sekolah. Kalau mahasiswa di kampus, kalau di masyarakat mungkin fokusnya pada warga, bisa ke RT, RW, kelurahan, kecamatan atau apa. Intinya adalah spesifik dan terjangkau. Carilah objek yang spesifik dan terjangkau. Kemudian objek ini lingkupnya juga jangan sangat luas gitu. Misal masyarakat Indonesia, wah itu luar biasa sekali. Tapi untuk hal penelitian sederhana, carilah objek yang kira-kira bisa terjangkau. Seperti itu. Kita perhatikan berikut ini. Ini adalah susunan judulnya. Susunan judulnya jika menggunakan kata pengaruh berarti V1, kemudian terhadap, kemudian V2-nya apa, kemudian tambahkan objeknya pada apa. Nah, pengaruh ini bisa disamakan sistemnya dengan kata survei, gitu, atau kata hubungan, atau kata peranan di sini ya. Karena sama-sama menggunakan eh, terhadap, kalau hubungan menggunakan dengan kata berpesan yang diakhiri dengan objek. Jadi objek itu mestinya ada di akhir. Misalnya V1, V2, berarti V1, V2. V2 dulu yang kita fokuskan, atau V2-nya tadi prestasi belajar. V1-nya adalah motivasi. Maka ditulis pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar pada.
Misalnya apa? Siswa, berarti kalau siswa pada siswa kelas 10 SMP apa? Kalau mahasiswa ya berarti pada mahasiswa program studi apa, kemudian eh, kampusnya apa. Berbeda dengan peningkatan. Ini peningkatan ini sama hampir sama dengan penerapan nih, penulisan judulnya ya. Di mana V2 dulu yang diawali, yang mengawali ya. Berarti V2-nya apa? Misalnya tadi prestasi belajar ya. Kita balik aja. Peningkatan prestasi belajar melalui apa? Nah, kalau melalui itu tidak bisa virus, tapi harus cara. Apa caranya? Bisa metode, strategi, dan sebagainya. Misalnya pengaruh, peningkatan prestasi belajar melalui metode drill atau pembelajaran kontekstual seperti itu pada siswa atau mahasiswa. Hubungan berarti antara A dengan B. B-nya dulu apa? Kalau tadi prestasi, tulis prestasi lagi. Berarti kalau V1-nya tadi motivasi, tulisannya adalah hubungan motivasi dengan prestasi belajar. Seperti itu. Jadi silakan saja disesuaikan saja. Kemudian ada pemanfaatan. Apa nih yang kira-kira yang ingin kita kembangkan? Misalnya tadi saja Pak yang apa eh, keduanya prestasi belajar. Oke, berarti pemanfaatannya apa? Misalnya di sini harus ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan yang eh, spesifik ya. Misalnya sini media digital misalnya. Pemanfaatan media digital misalnya dalam hal ini sketchbook misalnya. Media sketchbook sebagai peningkatan prestasi belajar misalnya. Seperti itu. Penerapan tadi sudah disampaikan sama dengan peningkatan, kemudian peranan juga sama dengan penerapan. Perhatikan contoh judul karya tulis ilmiah yang salah dan yang benar. Misalnya, budaya akademik mahasiswa, pembelajaran efektif. Yang tentunya ini judul hanya 3 kata atau 2 kata ini tentu salah. Kalau tadi judul minimal mengandung 2 variabel, kalimat pasifnya harus ada, atau kalimat berpasangannya ya, kata berpasangannya juga ada. Judul karya tulis yang benar, survei kepuasan mahasiswa, berarti kepuasan mahasiswa ini sebagai V1 terhadap pelayanan akademik, berarti V2, pada pegawai, berarti objeknya universitas apa. Ini judulnya sudah lengkap ya, survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik pada pegawai, jadi pegawainya yang sasarannya. Kemudian peningkatan hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia, berarti ini V2-nya melalui metode inquiry, berarti metode inquiry adalah V1-nya. Ada eh, siswa, berarti mahasiswa ya, karena mata kuliah, berarti seluruh mata pelajaran baru pada siswa. Gitu. Kemudian perhatikan contoh judul. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh judul dari riset atau penelitian dan PKM. Jadi judul dalam penulisan riset atau penelitian dengan judul PKM itu berbeda penulisannya, walaupun variabelnya sama seperti itu. Makanya nanti kita kupas bagaimana penempatan agar variabel itu tepat menjadi sebuah judul yang baik. Perhatikan kata kuncinya. Kuncinya ya, perhatikan di sini penelitiannya bersifat deskriptif survei menggunakan angket atau wawancara. Jadi pada dasarnya penelitian itu sangat luas. Ada eksperimen, non eksperimen, ada PTK, ada pengembangan atau R&D ya. Namun dalam hal ini karena ini untuk lingkupnya karya tulis ilmiah mahasiswa di awal, sebagai dasarnya pelatihan mahasiswa paham tentang karya tulis ilmiah dan memiliki pengalaman dalam menulis karya ilmiah, tentunya penelitiannya dibatasi gitu ya. Maka dalam hal ini dibatasinya dalam penelitian deskriptif survei. Jadi survei saja, nanti boleh menggunakan angket maupun wawancara. Jadi bagaimana cara membuat judul yang penelitian survei ini menggunakan angket dengan judul penelitian survei ini dengan menggunakan wawancara. Objeknya mahasiswa di satu prodi, misalnya farmasi. Misalnya farmasi saja nih di bidang farmasi.
Ada juga yang kelompok ya, pengerjaannya juga secara kelompok ya berarti judul itu akan bisa saja lintas prodi ataupun satu prodi seperti itu. Nah, dalam hal ini yang saya bahas pertama adalah yang satu prodi dulu. Di sini adalah farmasi. Nah, judul farmasi ini mau dikaitkan dengan apa? Silakan. Misalnya farmasi dengan farmasinya, misalnya silakan, atau farmasi dengan bidang apa. Dalam hal ini saya ambil contoh adalah bahasa Indonesia. Jadi menggabungkan bidang farmasi dengan bahasa Indonesia. Misalnya farmasinya adalah pengetahuan penggunaan obat yang benar, bahasa Indonesia adalah kemampuan komunikasi pelayanan. Ini variabel satu dan variabel dua. Saya jadikan bahasa Indonesianya sebagai variabel dua karena ini tingkatannya sebagai sasaran ya. Kemampuan komunikasi pelayanan. Kita cari apa yang kira-kira mempengaruhi dari kemampuan komunikasi pelayanan atau virusnya yang tadi saya sampaikan. Dalam hal ini bidangnya adalah farmasi, yaitu pengetahuan tentang obatnya berarti di sini ya. Nah, dikaitkan dengan judul penelitian, maka karena ini penelitian deskriptif survei, saya menggunakan kata survei. Survei tingkat pengetahuan penggunaan obat yang benar terhadap kemampuan komunikasi pelayanan pada mahasiswa farmasi Universitas A. Berarti ini menggunakan angket. Nah, bagaimana kalau ada contoh judulnya menggunakan pengaruh? Boleh saja, pengaruh, hubungan, silakan saja. Tetapi jika dalam sebuah karya tulis ilmiah konteks ini, fokusnya adalah penelitian sederhana. Misalnya pengaruh, boleh saja boleh menggunakan presentase saja. Jadi kita yang mengetahui presentase dan setiap indikator melalui angket yang diberikan. Atau judulnya pengaruh pun sama fokusnya di sini. Karena nanti kalau lingkupnya besar seperti halnya penulisan yang lain seperti skripsi dan sebagainya, kalau pengaruh itu namanya penelitian eksperimen misalnya kita maka mau nggak mau mengolah datanya melalui statistik. Nah, dalam hal ini fokus dengan persentase saja. Atau melalui wawancara, deskripsi pengetahuan penggunaan obat yang benar. Berarti mendeskripsikan pengetahuan obat yang benar itu bagaimana sebagai bentuk kemampuan komunikasi pelayanan. Nah, dalam hal ini wawancara kita bisa buat pertanyaannya berdasarkan indikator, kemudian berwawancara. Sama dengan angka tadi, membuat angket berdasarkan indikator, kemudian dibagikan ke responden. Ingat, angket maupun wawancara utamanya adalah indikator. Dalam hal ini, indikator ini bisa disebut dengan dimensi dari variabelnya masing-masing. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh judul penelitian atau riset mininya ya. Judul PKM. Nah, kita ambil variabel yang tadi, kita sajikan program edukasi bahasa dan komunikasi dan kesehatan. Mungkin ini program edukasi bahasa dan komunikasi. Berarti ini program edukasi bahasa dan kesehatan. Program edukasi bahasa dan kesehatan. Komunikasi cerdas obat bagi mahasiswa farmasi. Berarti dalam bentuk seminar. Jadi teman-teman bukan penelitian tapi pengabdian masyarakat, yaitu mengumpulkan mahasiswa kemudian dikasih semacam penyuluhan atau edukasi bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa ini ya supaya meningkat tentang memahami obat dan bagaimana nanti bisa memberikan pelayanan dengan bahasanya yaitu sebagai kemampuan komunikasinya. Dan seperti ini, jadi ini menggabungkan farmasi dan bahasa Indonesia karena satu prodi itu. Tapi bagaimana jika lebih dari satu prodi? Nah ini masuk ke contoh judul 2. Sama kuncinya penelitiannya deskriptif survei menggunakan angka wawancara, objeknya mahasiswa namun lintas prodi. Misalnya ada prodi ilmu komunikasi, prodi psikologi dan fakut misalnya nih, ketiga nih. Ini digabungkan. Nanti kalau penggabungan itu minimal dua ya silakan saja. Kayak tadi eh, farmasi dan bahasa Indonesia itu bisa dua. Ini yang tiganya ya. Ilmu komunikasi, psikologi dan fakut. Lalu psikologinya kecerdasan emosional. PAUD-nya kegiatan bernyanyi.
Komunikasinya, keterampilan public speaking. Kita salin ke judul penelitian, di sini menggunakan kata pengaruh yang tadi saya sampaikan, boleh, silakan saja. Tapi tetap penelitiannya sederhana saja, survei saja dengan menggunakan prosentase. Pengaruh kecerdasan emosional dan kegiatan bernyanyi terhadap keterampilan public speaking pada mahasiswa Universitas A. Di sini karena lintas prodi, objeknya tidak dipaparkan prodinya. Nanti masuk ke dalam eh, pembatasan sampel saja nanti ya, populasi sampel nanti. Pada mahasiswa Universitas A, tulis Universitas A. Di sini kecerdasan emosional dan kegiatan bernyanyi sebagai V1. V1-nya cuma ada dua gitu, karena di sini ada tiga jurusan. Tapi kalau tiga jurusan ini kita ubah jadi dua jurusan, misalnya PAUD dengan komunikasi saja misalnya. Maka pengaruh kegiatan bernyanyi terhadap keterampilan public speaking. Agar tiga hal ini ada, maka dibuat variabel satunya ada dua. Gitu. Kemudian kalau yang wawancaranya, deskripsi tingkat kecerdasan emosional dan kegiatan bernyanyi sebagai pengembangan keterampilan public speaking pada mahasiswa. Nah, ini judul riset, judul penelitiannya yang menggunakan angket maupun wawancara. Nah, kemudian jika judul riset ini kita ubah menjadi judul PKM, bisa saja. Misalnya dengan menggunakan kata pelatihan atau penyuluhan. Ya. Misalnya, bebas mana saja. Intinya adalah dia mengadakan sebuah seminar atau workshop, mengumpulkan orang, kita berikan materi. Jadi bedanya penelitian dengan PKM ya. Kalau penelitian itu kita membuat sesuatu untuk mengambil data di lapangan, karena responden harus mengisi, gitu, atau menjawab. Kalau PKM, kita membuat sesuatu untuk kita berikan kepada audiens. Saran kita siapa. Di sini ada pelatihan kecerdasan emosional dan kegiatan bernyanyi sebagai pengembangan keterampilan public speaking. Jadi bagaimana peningkatan keterampilan public speaking kita itu dengan kecerdasan, dengan memahami kecerdasan emosional kita dan kegiatan bernyanyi. Contoh berikutnya yaitu menggabungkan masih lintas prodi ya, menggabungkan lintas prodi yaitu agribisnis, teknologi pangan halal, teknik industri. Misalnya agribisnisnya saya ambil fokusnya ke literasi bisnis, literasinya ya berarti ya, bisnis pertanian atau kewirausahaan, teknologi pangannya, TPH ya, teknologi pangan halalnya fokus kepada kesadaran halalnya, dan industri sebagai sikap kewirausahaan. Dalam hal ini mencakup aspek inovatif dan teknologi. Saya gunakan judul riset ini terlebih dahulu dengan menggunakan kata hubungan. Berarti nanti akan ketemu dengan kata berpasangannya dengan literasi agribisnis. Berarti hubungan literasi agribisnis dan kesadaran pangan halal dengan sikap kewirausahaan mahasiswa Universitas A. Ini menggunakan angka ya. Kalau wawancara, boleh kita menggunakan gambaran literasi atau deskripsi literasi, silakan saja. Gambaran literasi, agribisnis, kesadaran pangan halal, dan sikap dosen mahasiswa. Jadi ingin mengetahui bagaimana literasi, pemahaman literasi agribisnis mahasiswa, kesadaran pangan halalnya, dan kewirausahaan. Ini bisa melalui wawancara. Judul riset mini ini atau penelitian ini kita bisa ubah menjadi judul PKN, misalnya edukasi literasi agribisnis dan pangan halal untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan mahasiswa di Universitas A. Ini bentuknya seminar, workshop, dan sebagainya, ya, yang dimana mengadakan penyuluhan. Jadi ini beberapa judul dengan berbagai macam sifat, baik itu dalam prodi ataupun lintas prodi, atau dalam jurusan atau lintas jurusan. Bisa menggunakan variabel satu dan variabel 2, atau variabel satunya memiliki dua komponen dan variabel duanya satu komponen. Jadi silakan saja mau gaya bagaimana, silakan untuk membuat judul yang baik dan benar. Bisa saja menggunakan tabel ini, bisa didata mungkin siapa di sebuah rangkaian pemetaan ya.
untuk pengumpulan judul kartus ilmiah sebagai bahan latihan nanti saya gunakan tabel seperti ini. Kita isi nama mahasiswanya siapa atau kelompoknya siapa, judulnya opsinya ada tiga, temanya tadi yang dalam prodi, silakan menggabung, silakan memfokuskan kepada prodi itu sendiri dengan mengkaitkannya misalnya dengan bahasa Indonesia atau lintas prodi. Ada berapa prodi yang dalam satu kelompok itu, silakan digabungkan gitu. Jadi seperti itu, dan ini semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman terkait bagaimana menulis judul yang baik dalam sebuah karakteristik ilmiah. Dalam hal ini adalah menggunakan penelitian sederhana. Semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman pemula yang memulai memahami karya tulis ilmiah. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di materi berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.